Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya, Kak Ika Darmo. Kita akan membahas pengenalan akun atau rekening dan persamaan akuntansi. Buku referensi yang kita gunakan adalah Ekonomi untuk SMA MA kelas 11, karya Dewi Kusumawardhani yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 2009. Setiap kegiatan dalam perusahaan yang bersifat keuangan harus sekali dicatat dan dilaporkan. Kegiatan-kegiatan tersebut tercermin dalam transaksi usaha atau kita sebut sebagai business transaction. Pencatatan transaksi usaha dalam akuntansi menggunakan konsep persamaan. Dengan konsep ini, akuntansi dapat diketahui pengaruh suatu transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan. Untuk memudahkan kita dalam mengetahui pengaruh suatu transaksi, maka transaksi tersebut harus dikelompokkan dalam satu catatan transaksi yang sejenis disebut pos transaksi atau akun. Dalam materi berikut ini akan dijelaskan pencatatan transaksi usaha dengan menggunakan persamaan akuntansi serta jenis-jenis akun yang terdapat dalam persamaan akuntansi. Nah, lalu apakah itu persamaan akuntansi? Konsep persamaan akuntansi yaitu sebuah perhitungan yang bertujuan untuk memproyeksikan hubungan antara hutang, harta, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun prinsip yang selalu dipegang dalam akuntansi adalah adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Sehingga ada satu rumus, aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Pencatatan transaksi usaha adalah segala bentuk pembukuan transaksi, baik secara manual ataupun digital, atas segala aktivitas keuangan dari suatu usaha tersebut. Transaksi ini antara lain penyotoran modal pemilik, bagaimana mereka mendapatkan pinjaman, pembelian peralatan atau perlengkapan, pengembalian utang, penerimaan pendapatan, pembayaran beban, pengembalian utang, pembukuan beban, pengambilan pribadi, dan masih banyak yang lain. Nah, kita akan mengenal apakah itu akun. Akun atau rekening adalah formulir dalam bentuk kartu atau lembaran kertas yang digunakan untuk mencatat dan menggolong-golongkan transaksi sejenis dalam perusahaan, yaitu disebut akun atau perkiraan atau rekening. Sedangkan kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan disebut buku besar atau ledger. Nah, bentuk-bentuk akun terdiri atas akun T, bentuk akun 2 kolom, dan juga bentuk akun 4 kolom, seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran akuntansi. Klasifikasi akun. Yang pertama, kita harus mengenal aktiva. Akun aktiva adalah sumber ekonomis yang dapat memberikan keuntungan bagi usaha perusahaan di masa depan. Akun aktiva dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu aktiva lancar yang mudah dicairkan dan aktiva tetap yang bersifat tetap dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua adalah kewajiban atau utang, meliputi utang lancar yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun dan utang jangka panjang atau utang yang memiliki tempo pembayaran lebih panjang dari 1 tahun. Yang ketiga, modal, yaitu hak bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Akun yang termasuk dalam modal antara lain pendapatan dan juga pengambilan prefer oleh pemilik perusahaan. Lalu apakah itu kode akun? Kode akun dalam akuntansi yang lazim digunakan berbentuk angka yang berguna untuk mempermudah kita dalam mengidentifikasi dan membedakan akun dalam suatu klasifikasi. Berikut adalah beberapa macam kode akun, yaitu kode kelompok atau group code, biasanya dengan menggunakan angka 0 sampai 9, atau dapat juga dimulai dari angka 1 sampai 9 untuk menunjukkan kelompok-kelompok aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, beban usaha, pendapatan, dan juga beban-beban di luar usaha. Yang kedua adalah kode blok atau block code. Kode blok juga disusun berdasarkan klasifikasi akun. Pada kode blok, pemberian kode pada setiap klasifikasi disediakan bloknya masing-masing nih teman-teman. Nah, di bawah ini adalah contoh kode blok ya. Yang ketiga, kode rekening style cell. Pemberian kode berdasarkan rekening style cell dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu rubik, golongan, dan perkiraan. Adapun pembagian rubik sebagai berikut dapat kita lihat pada layar ya. Yang keempat, kode urut angka. Menurut cara ini, akun diberi nomor berdasarkan urutan angka mulai dari angka yang kecil sampai dengan angka yang besar.
Misalkan 1 untuk kas, 2 untuk wesel tagih, 3 piutang usaha, 4 bunga yang diterima, 5 persediaan barang dagangan, dan seterusnya sampai dengan total akun yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Contohnya bisa kalian lihat di layar ya. Lalu kita akan mengenal aturan debit dan kredit. Transaksi tersebut akan dicatat dalam 2 akun pada umumnya, yaitu akun debit dan akun kredit. Arti debit atau debit adalah entry akuntansi yang meningkatkan akun aset atau beban, mengurangi akun liabilitas atau ekuitas. Posisi debit berada di sebelah kiri dalam neraca saldo atau pembukuan. Sebaliknya, kredit adalah entry akuntansi yang meningkatkan akun liabilitas atau ekuitas, menurunkan akun aset atau beban. Nah, posisi kredit berada di sebelah kanan dalam neraca saldo atau pembukuan. Dalam dunia pembukuan, pemasukan berganda atau double entry, peran dan arti debit serta kredit adalah untuk melacak transaksi bisnis di berbagai jenis akun yang digunakan. Hal ini dilakukan agar entry jurnal di buku besar akun menjadi valid, di mana total debit harus sama dengan total kredit. Dengan kata lain, total entry di sisi kiri harus sama dengan total entry di sisi kanan. Oke. Saya berharap materi ini bisa kita pahami dengan baik ya. Dan silakan teman-teman mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mengapa setiap transaksi harus dibukukan dalam akun yang spesifik? 2. Bagaimana aturan debit dan kredit dalam akuntansi? Demikian pembahasan modul kita yang ke-8. Simak terus kelanjutan materi pembelajaran kita di video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa dan terima kasih.